Selamat datang kembali ke channel ini. Di video kali ini saya akan monolog seperti dulu ya, karena saya berkeputusan untuk mengembalikan tema konten kembali menjadi monolog. Dan kali ini, di video kali ini saya akan bahas tentang sesuatu yang sedang viral terutama di sosial media, khususnya di TikTok, yang dimana orang terlalu banyak memperdebatkan sesuatu yang belum pasti. Salah satunya diantaranya adalah tentang teori peta bumi datar yang dinamakan Terra Infinita. Kita akan bahas persoalan tentang itu hari ini di video kali ini. Tapi sebelumnya saya akan mengabarkan kepada teman-teman semua yang menonton video saya, yang ingin atau yang menyukai brand-brand tertentu, atau misalnya ingin mengkoleksi baju, jaket, dan lain sebagainya, tapi yang orisinil, yang terpercaya, yang bukan KW, yang bukan grade ori, tapi benar-benar ori, silahkan bisa mengunjungi sosial media bernama, store-nya bernama Gistock. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, contoh produknya seperti ini. Ini adalah Uniqlo dan ini ori ya, dari detail barcode, label, dan lain sebagainya, terus jahitan, lalu kancingnya dan lain sebagainya, ini bisa dipertanggungjawabkan karena ini memang benar ori. Jadi yang memang tahu barang bisa ditanyakan langsung ke adminnya dan lain sebagainya, begitu. Nanti saya cantumkan di deskripsi linknya, sosial medianya maupun link marketplace-nya. Dan harganya cukup terjangkau, walaupun ori, bisa dipertanggungjawabkan ori atau tidaknya, seperti itu ya. Nanti kunjungi saja langsung. Nah, untuk pembahasan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang Terra Infinita. Apa itu Terra Infinita? Terra Infinita adalah sebuah konsep map di mana dalam peta tersebut atau map tersebut, bumi terbentuk atau dibentuk atau terlihat seperti dataran yang sangat luas, di mana dunia kita ini sebenarnya sangat-sangat kecil dibanding dunia yang lain yang di luar sana, tapi posisinya masih ada di bumi. Apa sebenarnya dan kenapa banyak sekali orang yang memperdebatkan, membicarakan, dan mendiskusikan hal tersebut? Bahkan ada yang sampai percaya, sangat-sangat percaya kan terhadap Terra Infinita ini, karena ini adalah merupakan misteri yang sangat seru untuk dibahas memang. Tapi saya titik beratkan seperti ini. Saya kadang resah melihat komen-komen atau perdebatan yang ada di sosial media yang membahas tentang Terra Infinita, seolah-olah mereka menggigit keyakinan mereka terhadap Terra Infinita dengan gigi geraham mereka. Maksudnya benar-benar meyakini seolah itu adalah sekte mereka. Perlu diketahui teman-teman, kalau Terra Infinita awalnya adalah fiktif, awalnya adalah asumsi fiksi yang berasal dari buku karangan Claudio Nocelli. Siapa itu Claudio Nocelli? Claudio Nocelli adalah penganut okultisme yang menyukai hal-hal misterius, hal-hal yang konspirasi, hal-hal bombastis, dan dia juga seorang sastrawan lah seperti itu, dan menulis buku yang dimana di dalamnya ada peta Terra Infinita. Dia sendiri yang membuat. Awalnya seperti itu, namun sekarang menjadi viral karena apalagi mendukung teori bumi datar dan lain sebagainya kan, seperti itu kan, karena disangkut pautkan dengan dinding Antartika, yang dimana dinding Antartika ini dipercayai bahwa dinding ini membatasi dunia kita yang kita ketahui agar tidak terjangkau dari luar, layaknya Attack on Titan mungkin seperti itu. Jadi tidak terjangkau dari luar, dinding ini melindungi kita. Lalu disangkut pautkan dengan Yajuj Majuj. Yajuj Majuj itu datang dari luar sana, di balik Antartika. Boleh sih sebenarnya mengspekulasikan bahwa bisa saja seperti itu nantinya. Cuman yang jadi masalahnya adalah banyak sekali yang meyakini tanpa data, padahal ini kan sekedar teori konspirasi. Kalau misalnya kita tarik dalam teks kitab suci, apalagi kan ini banyak sekali disangkut pautkan dengan teks kitab suci. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Ada gunung Kaf, ada dinding yang dibuat oleh Zulkarnain dan lain sebagainya. Dinding yang dibuat Zulkarnain, menurut hemat pemikiran saya terhadap kitab suci yang saya baca, yang mana itu adalah kitab suci saya, Zulkarnain itu menempuh perjalanan hingga mencapai titik di mana menemui penduduk yang asing untuk beliau, yang asing dalam hal tampilan dan bahasa yang tidak bisa dimengerti, dan dengan berbagai penerjemahan dan lain sebagainya hingga
Sampailah pada titik di mana Zulkarnain memahami bahwa mereka penduduk yang tidak dimengerti bahasanya ini punya keresahan terhadap gangguan terhadap makhluk yang katanya bernama Yajuj Majuj. Nah, pertanyaannya di sini adalah Zulkarnain membuat dinding itu mengelilingi bumi, menghabiskan waktu begitu banyak untuk mengelilingi dunia untuk membuat Antartika, dinding Antartika, atau Zulkarnain stay di titik situ saja, dekat penduduk situ saja membuat dinding itu. Pertanyaan seperti itu. Kita tidak tahu mana yang benar, cuman menurut teks seperti itu. Zulkarnain tidak kemana-mana, tapi fokus membuat dinding di situ saja dekat penduduk itu, dibantu oleh penduduk yang terganggu itu untuk menghalangi Yajuj dan Majuj. Bukan Zulkarnain mengelilingi dunia, menghabiskan waktu berlayar dan lain sebagainya, membuat dinding setinggi itu, lalu belakangan kita sebut Antartika, kan seperti itu kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang mempercayai sebaliknya, silahkan, cuman jangan paksa orang untuk percaya juga. Yang punya pendapat lain, yang punya pandangan lain, karena Yajuj Majuj itu gaib sifatnya, maksudnya bukan makhluk gaib, tapi hal gaib di masa depan yang belum kita ketahui pasti terjadinya seperti apa. Jadi jangan sampai kita cukup yakini saja bakal terjadi, itu kan pesannya dalam Al-Quran. Cuman jangan spekulasikan teori Anda menjadi suatu keimanan atau kepercayaan seperti itu berdasarkan teori konspirasi tanpa data sama sekali. Ini yang jadi masalah. Lalu yang kedua, Terra Infinita, kalau kita lihat dengan seksama, lihat nama-nama petanya, lihat nama-nama benuanya di luar dunia yang diketahui atau known land katanya seperti itu. Ada Asgard, ada Anunnaki, ada Lemuria, ada lagi apa? Atlantis. Lalu ada lagi Land of Jupiter, Land of Mars, Land of Zeus, Gilgamesh, dan lain sebagainya. Yang saya bingung kenapa banyak orang yang percaya dengan seolah mempercayai nama-nama itu. Maksudnya adalah kita perhatikan dengan seksama, nama-nama itu adalah nama-nama random dari mitologi dunia yang ada. Zeus berasal dari mitologi Yunani, Jupiter dari Romawi, Mars dari Romawi, yang sebagaimana kita tahu dinamakan terhadap planet-planet yang kita ketahui di tata surya. Lalu Gilgamesh dari Mesopotamia dan lain sebagainya. Lalu ada lagi Anunnaki dari mitologi yang berasal dari buku fiksi karya Zakaria Sitchin. Ada lagi Atlantis dari Yunani juga, dari Plato, pemikiran Plato kan. Lemuria dan lain sebagainya. Itu adalah hasil random mitologi-mitologi yang ada di dunia dijadikan satu dalam peta. Menarik? Iya menarik. Tapi kenapa harus dipercayai? Maksudnya seperti itu maksud saya. Yang bikin saya bingung. Bukan untuk disakralkan, tapi dibahas nggak apa-apa. Tapi bukan untuk disakralkan, lalu disangkut pautkan dengan agama, seolah agama itu menjadi terbelakang kesannya dengan seolah mengkonfirmasi bahwa mitologi itu adalah nyata, dikonfirmasi oleh agama. Itu yang cacat pikir menurut saya. Jadi jangan sampai berlebihan seperti itu. Balik lagi karena Terra Infinita itu adalah hasil karya ya sastra Claudio Nocelli, yang dimana dia mengarang suatu peta yang berasal dari mitologi-mitologi disatukan jadi satu menjadi sebuah peta yang disebut Terra Infinita. Bukan dia meneliti, menjelajah ke sana ke sini lalu menggambarkan peta tersebut, karena sebuah pulau, sebuah daratan, sebuah benua dia tidak akan pernah bisa digambarkan jika tidak ada penjelajah atau sekelompok penjelajah terlebih dahulu. Jadi secara data sudah tertolak semuanya sebenarnya. Yang anehnya bisa dipercayai begitu luas, begitu dalam mungkin. Kita memang banyak kecewa terhadap teori-teori mainstream yang dimana didasarkan pada penelitian-penelitian yang kita anggap bohong, misalnya dari NASA atau dari space program dan lain sebagainya. Ya, saya juga paham seperti itu. Cuman bukan berarti karena kita kecewa dari teori tertentu lalu kita mempercayai dengan buta, dengan tanpa penelitian juga mempercayai teori sebaliknya. Bukan berarti seperti itu juga kan, tetap saja kita harus kembali ke data empiris, ke penelitian juga, ke bukti-bukti ilmiah dan lain sebagainya. Jangan langsung mencari pelarian dengan membenarkan teori konspirasinya itu dengan mengkonfirmasi melalui kitab suci, seolah-olah wah ini skak nih,
udah kitab suci ngomong kayak gini, ini cocok nih, cocokologi itu namanya. Sedangkan kitab suci sendiri itu pasti objektif, bukan subjektif. Itu berlaku untuk semuanya, bukan berlaku untuk satu golongan yang percaya bentuk bumi ininya seperti ini aja, bukan seperti itu. Jadi bijaklah dalam mendapatkan informasi, bijaklah untuk menyimpulkan sesuatunya, apakah ini benar atau tidak. Kalaupun tidak benar, maka kita harus punya adu banding, teori banding yang datanya valid atau tidak. Begitu. Balik lagi, karena Terra Infinita itu adalah hasil konsep dari pemikiran seorang penganut okultisme, di mana penganut okultisme ini menyukai hal-hal yang fantastis, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang bombastis. Awal mulanya seperti itu, cuma entah bagaimana bisa viral di negara kita, lalu diyakini dengan diyakini mentah-mentah malah. Jadi bijaklah dalam mengambil informasi. Terima kasih sudah menyaksikan, dan saya memang menjanjikan video selanjutnya itu tentang video sejarah yang sebelumnya saya bahas ya. Namun nanti mungkin akan saya bahas dengan cara monolog seperti ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa kunjungi link yang saya cantumkan di deskripsi jika kalian menyukai hal-hal yang berbau brand dan orisinil. Sampai jumpa di video selanjutnya.